Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Serta Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua di dalam jannahnya di yaumil qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Di antara keberkahan bulan Ramadan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan yang mulia ini, sehingga orang-orang menyebut bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Sebagaimana ulama-ulama zaman dahulu seperti Imam Malik, kalau sudah bulan Ramadan kajian-kajian hadis diliburkan, beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, yang fungsi daripada Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, agar manusia ini hidupnya tidak bingung, agar manusia itu jelas arahnya, agar manusia itu tidak tersesat. Maka Allah menurunkan Al-Quran hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, serta keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut. Wal furqan, dan juga Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang benar dengan yang salah, pembeda antara mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang dimurkainya. Kemudian orang bertanya, kan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi selama 23 tahun, yaitu sejak Nabi SAW berada di Gua Hira. Lalu Allah menurunkan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian turun terus-menerus sampai 23 tahun, sampai ayat yang terakhir turun ketika Nabi Haji Wada berada di Arafah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Bahwasanya pada hari ini aku sempurnakan nikmatku atasmu, yaitu nikmat agama Islam. Kemudian bagaimana menggabungkan dengan ayat ini bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran? Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara utuh, secara penuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia ini. Dan ini diturunkan pada bulan Ramadan, yang mana malam ini disebut juga di ayat lain, yaitu surat At-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Nah, malam yang diberkahi ini adalah di bulan Ramadan. Kemudian di ayat lain Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan ini pun juga pada bulan Ramadan. Nah, ini adalah Al-Quran diturunkan secara utuh, mulai dari awal sampai akhir. Adapun Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, ini selama 23 tahun, sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh Nabi. Misalnya ketika orang-orang musyrik Mekah bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, Tuhan kami itu jelas, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, bentuknya itu kelihatan dan disembah. Kalau Tuhan itu kayak apa? Bentuknya seperti apa?" Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini karena ada pertanyaan. Begitu juga ketika orang-orang musyrik Mekah sudah tidak punya jalan untuk membujuk Nabi supaya berhenti dari dakwah, akhirnya mereka mengajak gantian, "Wahai Muhammad, 1 tahun kami akan menyembah Tuhanmu, 1 tahun kemudian kamu dalam menyembah Tuhanku." Lalu Allah menurunkan surat Al-Kafirun. "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, begitu seterusnya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga ketika Nabi di Madinah misalnya, orang bertanya tentang hukum khamr. Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepada Wahai Muhammad tentang hukum khamr. Awalnya tidak diharapkan, sehingga Allah hanya menyebut qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Jawablah wahai Muhammad, khamr itu mengandung dosa besar, tapi juga bermanfaat bagi manusia. Bertahap, dan akhirnya Allah menurunkan surat Al-Maidah yang tegas mengharamkan khamr. Jadi sesuai dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, pertanyaan-pertanyaan itu selama 23 tahun. Tapi secara sekaligus ini turun pada bulan Ramadan, pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an itu adalah firman-firman Allah. Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. Sehingga kita sebagai seorang muslim wajib mengimani Al-Qur'an dengan cara berusaha untuk membacanya, berusaha untuk memahami isi kandungannya, berusaha untuk mengamalkan apa saja hukum-hukum yang ada di dalamnya, bahkan berusaha memperjuangkan Al-Qur'an ini di tengah masyarakat kita. Karena dengan mengikuti Al-Qur'an, kehidupan kita akan selamat. Dengan mengikuti Al-Qur'an, kita akan bisa masuk surga, sehingga kita akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an menafsirinya dengan Al-Qur'an, karena ayat Al-Qur'an yang satu dengan ayat yang lain saling melengkapi, saling menjelaskan, dan tidak ada pertentangan antara ayat yang satu dengan ayat lain. Sehingga Allah menyatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, merenungi isi kandungan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, pasti mereka akan mendapati perselisihan yang banyak.
Tapi Al-Quran tidak ada perselisihan. Al-Quran antara ayat satu dengan ayat lain saling mendukung, saling mencocoki, sehingga menafsirkan Al-Quran adalah dengan Al-Quran. Kemudian kalau memang ayat itu tidak ada di ayat lain yang menjelaskan, maka menafsiri Al-Quran adalah dengan sunnah Nabi. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi agar Nabi menjelaskan maksud dan isi kandungan yang ada di dalamnya, sehingga ucapan-ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi itu adalah menjelaskan Al-Quran. Misalnya Al-Quran mengatakan wa aqimus sholata, dirikanlah sholat. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana cara sholat, maka Nabilah yang menjelaskan cara sholat tersebut. Begitu juga wa atuz zakata, keluarkanlah zakat. Al-Quran tidak menjelaskan apa saja yang harus dikeluarkan zakat, siapa saja yang berhak menerimanya, dan berapa persentase yang harus dikeluarkannya. Maka Nabilah yang menjelaskan berkaitan dengan zakat ini. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Sehingga Nabi SAW menyatakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dengan pendapat semata-mata, maka itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah ia menunggu tempat tinggalnya di neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya menafsiri Al-Quran itu dengan Al-Quran juga, karena ayat satu dengan ayat lain saling menjelaskan. Yang kedua, menafsiri Al-Quran itu dengan sunnah Nabi. Dan kalau ini tidak didapati, maka dengan qaul sahabat. Karena Al-Quran itu turun oleh Nabi langsung disampaikan kepada sahabat. Sehingga di mana Al-Quran itu turun dan kapan terjadi, para sahabat mengetahuinya, sehingga para sahabat ketika menjelaskan Al-Quran itu adalah lebih paham, lebih tahu. Kemudian yang keempat, kalau qaul sahabat itu tidak ada, baru sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga bahasa Arab itulah yang paling tepat untuk menjelaskan Al-Quran itu. Kemudian juga kewajiban kita terhadap Al-Quran ini diantaranya adalah kita harus akrab dengan Al-Quran. Kita harus merasakan kemesraan ketika kita berhubungan dengan Al-Quran. Apa yang dimaksud kita harus akrab dengan Al-Quran? Yang dimaksud kita harus mesra dengan Al-Quran, ya diantaranya kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena Nabi menyatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan dia juga mau mengajarkan Al-Quran. Sebab dengan cara kita belajar Al-Quran, dengan cara kita mengajarkan Al-Quran, maka agama Islam ini akan tetap jaya. Karena Al-Quran ini sumber hukum pertamanya itu adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran difahami, Al-Quran itu diamalkan, bahkan isinya dipraktekkan, maka Islam jaya. Tapi kalau orang sudah jauh dari Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mengajarkan Al-Quran, maka agama kita ini akan hilang lama-lama. Sehingga kita akrab dengan Al-Quran, kita mesra
mesra dengan Al-Quran adalah kita berusaha menyediakan waktu untuk mempelajari Al-Quran, lalu kita berusaha mengamalkan ilmu Al-Quran yang kita pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahkan termasuk juga terhadap masyarakat kita. Bahkan juga selalu membacanya. Kata Nabi SAW, "Iqra'ul Qur'an," bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena bacaan Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat kelak akan bisa memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Artinya orang itu akan selamat, orang itu tidak terpleset ketika lewat di atas jembatan Sirat yang membentang di atas neraka karena ditolong oleh Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebagai syafi'an, kata Nabi, pemberi syafaat. Pemberi syafaat itu artinya memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Bahkan Allah berfirman kepada orang yang membaca Al-Quran, "Naiklah kamu, naiklah ke surga sesuai dengan bacaan Al-Quran yang telah kamu baca." Nah, ini artinya apa? Kewajiban kita terhadap Al-Quran, kita mesra dengan Al-Quran, kita akrab dengan Al-Quran, sehingga kita berusaha sekuat tenaga kita untuk selalu membaca Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, termasuk juga di luar bulan Ramadan. Sehingga ada di antara sahabat, ada yang menghantarkan Al-Quran 10 hari sekali, berarti 1 hari 3 juz. Ada juga yang 3 hari sekali, berarti 1 hari 10 juz. Ada juga yang agak lama, ada setengah bulan, berarti 1 hari 2 juz. Ada juga yang 1 bulan, sesuai dengan kondisi keadaan masing-masing. Yang penting ada usaha untuk dekat dengan Al-Quran dengan selalu bacanya. Bahkan Nabi memberikan motivasi, orang membaca Al-Quran 1 hurufnya itu diberi pahala 10 kali lipatnya. Sehingga kata Nabi, "La aqulu alif lam mim harfun." Tidaklah aku menyatakan ketika orang membaca alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun. Alif itu adalah 1 huruf, lamun harfun, lam 1 huruf, mimun harfun, mim juga 1 huruf. Sehingga ketika membaca alif lam mim itu adalah dihitung 3, wal harfu bi asri amsalya, dan membaca 1 huruf dinilai 10 kali lipatnya. Nah, ini memberikan motivasi. Bahkan orang yang membaca Al-Quran hatinya akan tenang, jiwanya akan tentram, hidupnya akan bahagia karena dia selalu bersama Allah. Bahkan juga orang yang membaca Al-Quran, dia akan dijaga dirinya sehingga setan-setan tidak akan bisa menggoda dan menyesatkannya karena dia terjaga dengan bacaan Al-Qurannya tersebut. Bahkan juga setelah kita membaca, ditingkatkan ada usaha sekuat tenaga untuk bisa merenungi isi kandungannya. Makanya ulama dulu di antara obat penyakit hati agar hati itu tidak keras, obat penyakit hati agar hatinya tidak jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah maca Quran angen-angen ing maknani, yaitu membaca Al-Quran dengan merenungi makna isi kandungan yang ada di dalamnya, sehingga orang yang tahu maknanya dengan orang yang tidak tahu maknanya beda. Walaupun yang tidak tahu maknanya tetap dapat pahala, ngerti atau tidak ngerti dapat pahala. Tapi ketika dia merenungi makna yang ada di dalamnya, pahalanya akan lebih berkualitas. Sebab apa? Di antara lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran itu juga mengandung
meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berusaha untuk menghafal Quran. Kalau kita bukan orang Arab, usia kita sudah tua, tidak mungkin misalnya menghafalkan Quran, tapi minimal surat-surat yang pendek di surat juz 30, hendaklah kita berusaha untuk menghafalkannya, untuk berusaha mengerti isi kandungannya. Dan kalau kita hafal, ketika kita berjalan atau ketika kita bepergian, kita bisa murajaah, kita bisa mengulang-ulang hafalan kita di saat kita berjalan, di saat kita di atas kendaraan, sehingga perjalanan kita itu mengandung pahala yang besar karena kita selalu baca Al-Quran. Orang yang tidak punya hafalan Quran sama sekali, kata Nabi, innal ladzi laisa fi jawfihi minal Quran kal baitil qarid. Orang yang di hatinya itu tidak ada hafalan Qurannya, ibarat rumah itu adalah rumah yang reot, rumah yang mau roboh, rumah yang mau ambruk, artinya rusak, bahkan membahayakan ya kalau dia berada di dalamnya. Rumahnya itu roboh, bisa menimbun dirinya, mencelakakan. Begitu juga orang yang tidak ada usaha untuk membaca Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Quran, itu seperti rumah yang mau roboh tadi. Nah, ini adalah bentuk akhlak, bentuk kemesraan kita ketika kita berhubungan dengan Al-Quran. Kemudian juga yang kedua, di antara kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah kita berusaha mendidik diri kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk supaya kita menjadi orang yang lebih baik. Misalnya di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba Allah yang selalu dimudahkan segala urusannya, hamba Allah yang akan diampuni dosa-dosanya, dan hamba Allah yang dipersiapkan sebagai penghuni-penghuni surga kelak. Nah, ini adalah Al-Quran. Sehingga kita berusaha adalah kita berusaha untuk tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Karena memang Allah menyatakan melalui nabinya, tidaklah seorang itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, lalu mereka membaca Al-Quran, mereka tadarus, yaitu mengkaji isi Al-Quran, illa nazalat alaihi sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada orang yang mau membaca Al-Quran, orang yang mau mempelajari Al-Quran, as-sakinah, berupa ketenangan. Allah akan memberikan ketentraman. Wa wasiyat humur rahmah, bahkan Allah akan menaungi mereka, orang yang membaca dan mengkaji Al-Quran tadi, rahmat, kasih sayang Allah. Wa hafathumul malaika, bahkan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, bahkan Allah bangga kepada orang yang membaca Al-Quran, kepada orang yang mengaji Al-Quran tadi di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Kemudian juga termasuk kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah kita berusaha agar bumi yang diciptakan oleh Allah, agar manusia yang berada di bumi Allah ini semuanya adalah menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah menyatakan syara'alakum minad dini ma wasa bihi Nuha, Allah telah mensyariatkan berarti Allah telah membuat aturan. Apa yang disyariatkan oleh Allah dalam agama ini, ma wasa bihi Nuha, sebagaimana Allah syariatkan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan juga yang kami wahyukan kepada
kepadamu wahai Muhammad, wa ma wasaina bi Ibrahim, dan juga kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, an aqimuddina, untuk menegakkan agama. Nah, agama ini sumbernya adalah kitab Allah. Kalau kita agama Islam ini sumbernya adalah kitab Al-Quran. Dan semua perintah Allah kepada para nabi-nabi sejak dulu, sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad adalah menegakkan agama dengan berusaha menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab yang Allah turunkan. Dalam hal ini bagi kita adalah berusaha untuk menerapkan Al-Quran, baik dari diri kita sendiri dulu, baru terhadap keluarga kita, baru di tengah masyarakat kita. Karena itulah ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang didekatkan dengan Al-Quran. Sebagaimana doa Allahumma arhamni bil Quran, ya Allah berilah kami rahmat dengan Al-Quran ini. Bahkan waj'alhu li imama, jadikanlah Al-Quran itu sebagai imamku, sebagai panduan hidupku, sebagai yang menuntunku di dalam melakukan aktivitas hari ini. Bahkan waj'alni nura, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya hidupku yang menerangi dari kegelapan jahiliyah. Nah, ini adalah doa-doa kita agar kita selalu akrab dengan Al-Quran, agar kita selalu mesra dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran dapat menyelamatkan hidup kita di dunia ini dan juga di akhirat kelak, sehingga kita semua, keluarga kita dan keturunan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya pada hari kiamat kelak. Inilah yang dapat kita kaji bersama-sama pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.